Kembali bersama Kak Noven dalam renungan hari ini. Ketika rumah masih menunggumu. Kak Noven membuat refleksi ini tentang hati Bapa yang tidak pernah menutup pintu buat kita, anak-anaknya. Akan dikutip dari Lukas pasal 15 ayat 20. Lukas pasal 15 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dikutip dari Lukas 15 ayat 20. Ada orang yang pulang, ada orang yang menunggu. Di dunia ini ada dua jenis orang. Orang yang sedang tersesat dan belum pulang. Dan juga ada orang yang sedang menunggu seseorang untuk pulang. Sebagian dari kita mungkin sedang seperti anak bungsu, jauh dari Tuhan, lelah, malu, merasa kotor. Sebagian lain mungkin seperti ayah menunggu anaknya, menunggu pasangannya, keluarga, sahabat, umatnya, jemaatnya, muridnya, atau generasi yang sedang menjauh. Tetapi inti kisah ini bukan sekedar anak yang pulang. Inti kisah ini adalah Bapa yang tetap menunggu. Pertama akan Kak Noven sorot adalah hati Bapa tidak berhenti mengasihi sekalipun anaknya menjauh. Dalam kisah ini, anak bungsu meminta warisan sebelum ayahnya mati. Dalam budaya saat itu, Yahudi klasik, itu seperti berkata, "Ayah, saya ingin hartamu, bukan dirimu." Ya, atau kalau bahasa gaul zaman sekarang mungkin nyumpahin bapaknya mati. Karena secara culture warisan itu baru dibagikan setelah orang tuanya mati. Nah, kalau berdasarkan culture Yahudi di zaman itu, kayak, "Papa, gue lebih ingin hartamu, bukan dirimu, Papa." Ini sebuah penghinaan yang besar ya, atau sangat-sangat merendahkan. Namun si bapak tidak memutuskan hubungan. Si bapak membiarkan anaknya memilih, tetapi tidak berhenti untuk mengasihi. Dari sini kita bisa menarik makna secara Kristianinya itu apa? Ini gambaran di mana Allah yang memberi manusia kebebasan memilih, tetapi kasih-Nya tetap mengejar walaupun pilihan kita itu pilihan yang tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam Roma pasal 5 ayat ke-8, Roma pasal 5 ayat ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebuah refleksi simpel ya. Mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, tetapi jarak kita dari Tuhan tidak pernah lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi, tetapi jarak kita dari Tuhan tidak pernah lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Kasih-Nya selalu lebih besar dari jarak yang kita buat dalam hidup kita. Kita merasa jauh, merasa terhilang, tapi kasih Tuhan selalu menggapai kita. Yang kedua, dalam cerita anak yang hilang ini,
bisa diambil poin kedua adalah Bapa melihat saat anak masih jauh. Yang Kak Noven akan mau nyorot ketika Bapa melihat saat anak masih jauh. Dalam ayat itu dikatakan ketika ia masih jauh. Artinya ayah itu sedang memperhatikan jalan pulang. Mungkin di dalam cerita ini si bapak belum lupa, belum move on dari sayangnya terhadap si anak. Setiap pagi mungkin si bapak melihat cakrawala, tetapi setiap malam mungkin ia selalu berharap anaknya pulang. Kalau kita tinjau secara psikologi rohaninya, sering manusia itu berpikir saya harus berubah dulu baru datang ke Tuhan. Atau yang kedua, saya harus bersih dulu baru layak. Itu pun normal ketika dirasakan. Tetapi paradigma ini ada yang harus kita koreksi. Atau yang ketiga, saya terlalu rusak untuk diterima. Ini pun sebuah narasi yang berbahaya, yang sering muncul di setiap pemikiran anak-anak maupun kita yang misalnya jauh dari Tuhan atau tidak memahami kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi ingat, Alkitab berkata, Injil berkata, Tuhan melihat kita saat masih jauh. Tuhan melihat kita saat kita masih jauh. Yang ketiga yang bisa Kak Noven juga sharingkan, Kak Noven menyoroti di mana si bapak berlari menghampiri anaknya. Di sini bisa dikatakan kasih yang mau melampaui martabat, kasih yang mau melampaui gengsi, mau menembus segala kebanggaan yang semu. Dalam budaya Timur kuno, ya, Timur Tengah yang kuno itu, maksudnya dalam budaya Timur Tengah kuno, ya, pria tua terhormat tidak berlari, apalagi sambil mengangkat jubah, ya. Berlari kan berarti dalam budaya Timur Tengah kuno, karena jubahnya sampai ke bawah, sampai ke mata kaki, berlari berarti mengangkat jubah, memperlihatkan kaki. Dan ini secara budaya Timur Tengah kuno ya bisa kehilangan gengsi lah, ya, atau merendahkan harga dirinya sendiri. Tetapi yang dilakukan si bapak ini, si ayah ini, dia berlari. Artinya apa? Kasih itu lebih besar daripada harga dirinya sebagai seorang yang kaya, karena dia punya peternakan babi, ya, dan punya waktu anaknya pulang kan sampai disuruh tinggal potong aja tuh ternaknya. Itu kan berarti ini saudagar yang cukup berada. Di sini bisa dilambangkan bagaimana Allah Bapa yang begitu sempurna, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kaya akan segalanya. Tapi Allah yang kita tahu di sini, Allah tidak pasif menunggu kasih yang tak terbalas. Tapi Allah tuh tidak pasif untuk menunggu secara apa ya? Dia ajalah yang datang ke gue gitu. Nggak gitu loh. Ibarat kata bukan kasih yang dingin yang diberikan Allah Bapa. Bapa itu memiliki kasih yang aktif, ya, mau menyambut kita. Dalam Yakobus 4 ayat 8 itu berbunyi,
kalau nggak salah berbunyi seperti ini ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, dalam ilustrasi modern, bayangkan seorang ibu menunggu anaknya yang kabur bertahun-tahun. Telepon nggak aktif, nggak ada kabar. Lalu suatu saat pintu rumah diketuk dan si anak berkata, mana laporanmu dulu? Kemungkinan yang ada bukan seorang ibu ini menanya, mana berita atau kabarmu yang dulu, tapi lebih mengarah kemana? Cenderung si ibu pasti akan menangis dan mengeluh. Itulah gambaran hati orang tua atau hati bapak kepada anak gitu. Jadi ketika kasih itu terlalu tidak diresponin pun, bukan seperti kasih romantis ya, yang dimana kedua belah pihak itu saling mengasihi, saling menyayangi. Tetapi walaupun kasih yang secara agape maupun phileo, walaupun tidak ada erosnya, di situ kasih tetap tulus, mengasihi tanpa syarat. Yang keempat, Kak Noven mau menyoroti anak pulang dengan sebuah pidato lah ibaratnya, di mana bapak menjawab dengan pelukan. Si anak pulang dengan membawa masalah ataupun alasan, tetapi si bapak meresponnya dengan kasih yang berupa pelukan. Anak itu mungkin datang dengan narasi ataupun retorika ataupun dengan alasan, saya berdosa, saya nggak layak, jadikan aja saya budak atau hamba gitu, jadiin saya aja kacung atau pembantu kalau era modernnya misalnya. Namun sebelum narasi ataupun storytelling si anak selesai, yang dilakukan anak oleh bapaknya itu adalah apa? Memeluknya, keberadaannya, sikapnya yang mau kembali ke bapak itu lebih penting daripada kesalahannya. Dalam hal ini, Injil yang murni itu seringkali menceritakan di mana kita sering datang kepada Tuhan dengan sebuah proposal, dengan sebuah keinginan. Tetapi yang terjadi, Tuhan sering menjawab dengan anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 berbunyi demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan bla bla bla. Tapi ingat, yang di sini poinnya adalah apa? Bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu. Masalah kedua, kakak sulung. Masalah kelima adalah di mana kakak sulung yang dekat tapi jauh. Ya, dekat tapi jauh. Ini bukan prinsip bela diri ya, dimana musuh mau memukul, musuh merasa jauh tapi kita merasa dekat dengan musuh, bukan seperti itu ya. Tetapi ini lebih ke arah sering fokus kita hanya anak bungsu. Sering kali yang disorot adalah anak bungsu. Namun ada anak yang lain loh, yaitu kakaknya, kakak sulungnya. Dimana si kakak sulung ini tinggal di rumah tetapi hatinya jauh. Mengapa saya katakan hatinya jauh? Satu, ketika dia berkata-kata dalam cerita itu, seolah-olah dia rajin tetapi pahit.
di mana dia mengkomparasikan, nggak pernah tuh bapaknya mau potong ternaknya satu buat dia gitu. Nah, itu seperti sebuah kerajinan yang butuh sebuah ujian. Apakah kita dalam dunia pelayanan juga pernah terjebak hal itu? Kalaupun pernah, itu wajar. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meregulasi ketika perasaan itu muncul. Bagaimana kita merespon sebelum bereaksi. Yang kedua, taat tetapi iri hati, ada irinya. Yang ketiga, dekat secara fisik tetapi jauh secara relasi. Yang keempat, melayani tapi tanpa sukacita. Kalau ini Kak Noven tarik dalam dunia pelayanan, orang-orang di gereja ataupun para scholar ya, bahaya terbesar bukan hanya hidup liar sebenarnya. Bahaya lainnya adalah hidup religius, agamawi, tapi tanpa hati Bapa. Bisa aktif pelayanan tetapi menghina pendosa, merendahkan yang berdosa. Bisa handal menguasai doktrin, tetapi miskin belas kasihan. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 yang berbunyi demikian, sekalipun aku mempunyai seluruh pengetahuan ya, tentang kasihnya dan bla 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 bla, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Penekanannya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dalam hal ini, jangan sampai terjebak pada aktifnya dalam dunia pelayanan, tetapi kita merendahkan ketika ada orang yang memiliki kelemahan, dosa, pergumulan, sehingga harus dihina-hina. Itu sama sekali tindakan tanpa kasih. Tolong disadari. Yang kelima, untuk bayi rohani sampai dengan dewasa rohani lah ya, dewasa muda gitu ya. Kalau kita lihat dari berbagai aspeknya, untuk yang baru bertobat, jika baru percaya dan masih terjebak jatuh bangun dalam dosa, dalam pergumulan, ingat sesuatu yang simpel, Tuhan tidak jijik kepadamu. Datang lagi, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, sebab tangan Tuhan menolong. 7 kali di sini bukan literasi, bukan literal bahwa 7 kali jatuh, yang ke-8 Tuhan nggak tolong, bukan. 7 hari di sini bisa berarti bahwa 7 kali orang jatuh di sini bisa diartikan dalam, mungkin dalam 24/7 kita bisa jatuh, tapi mau bangkit lagi nggak gitu. Bahwa sepanjang 7 hari dari Senin sampai dengan Minggu gitu ya, dalam 7 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, kita jatuh, tapi mau bangkit lagi enggak? Kalau Anda masih petobat baru, jangan menyerah. Tuhan pasti memberikan anugerahnya untuk bangkit. Untuk yang lebih jemaat yang rohaninya yang sedang bertumbuh, jika kecewa dan mulai menjauh dari Tuhan, kecewa oleh karena gereja, kecewa karena keluarga roh Kristiani tapi menyakiti, nggak tahu bagaimana nge-treat anak, atau kecewa dengan kakaknya, adiknya yang sudah berstatus lahir baru tetapi ternyata menyakiti karena mereka nggak tahu pola yang benar dalam mengasihi. Sekali lagi, normal ketika memproses rasa kecewa itu ya.
Nggak boleh juga langsung nggak boleh kecewa, itu tidak seperti itu, tapi proseslah kecewa itu dengan benar, ya. Jadi ketika kecewa muncul dan ada rasa ingin mulai menjauh, ingat dua hal ini ya. Jangan tinggal di kandang babi. Jangan tinggal di kandang babi rohani terlalu lama. Sadar. Kenapa sadar? Pintu rumah masih terbuka. Ya. Pintu rumah masih terbuka. Masih ada kasih yang bisa dipulihkan. Percayalah akan hal itu. Untuk yang lebih dewasa lagi secara rohani, jika sudah lama berjalan dengan Tuhan, pastikan kekudusan kita tidak membunuh belas kasih kita. Pastikan kekudusan kita sudah jaga hidup, kudus segala macam, tapi jangan biarkan itu membunuh kasih yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Jangan hidup menjadi legalitas rohani. Tolong sadar. Untuk yang level-level para senior, untuk scholar, untuk para teolog juga gitu. Jangan jadikan teologi benteng tanpa jendela. Ortodoksi tanpa hospitality dapat menjadi museum yang dingin. Ingat, kasih Bapa harus menjadi hermeneutik pastoral yang sehat. Sekian renungan Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati.